Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Monir TV. Pembahasan tentang QoS atau Quality of Service, sebuah kualitas layanan yang merupakan fitur dari kebanyakan router baut mikrotik, router TP-Link maupun jenis router WiFi yang lain dengan fitur infrastruktur, bukan fitur tapi infrastruktur QoS atau Quality of Service. Kita akan bahas tentang itu. Terencana dengan sistem QoS semestinya dapat meningkatkan performa walaupun dengan efek tertentu dalam infrastruktur ini. Ini bukan merupakan fitur, akan tetapi merupakan sebuah infrastruktur atau sarana dalam router WiFi, walaupun sekarang kebanyakan mengatakan sebagai sebuah fitur atau menu-menu di dalam router WiFi dengan merek apapun. Oke, itu mengenai QoS. Dengan infrastruktur dari QoS ini dapat memprioritaskan aplikasi atau konektivitas yang kritis jaringan. Dengan QoS bisa mengalihkan kualitas jaringan dengan pelebaran bandwidth misalnya, dengan memaksimalkan jaringan yang sudah ada di dalam menu tersebut. Prioritas pada aplikasi kritis jaringan, kemudian memaksimalkan jaringan yang ada. Fokus pada sensitive delay seperti video, gaming online, chat streaming dan lain-lain. Itu adalah sesuatu yang sensitive delay. Sensitive delay itu seperti gaming, video chatting, live streaming, itu masuk dalam sensitive delay. Kemudian merespon aliran traffic dengan cepat. Jika traffic gagal, akan merespon dengan cepat, menanggapinya dan membaginya dalam kualitas jaringan yang lebih baik. Oke. QoS itu parameternya apa saja? Di antaranya yang biasa kita ketahui kebanyakan orang, yaitu bandwidth. Bandwidth sebuah jaringan atau bandwidth sebuah WiFi, bandwidth sebuah jaringan GSM misalnya kan, atau luas frekuensi atau lebar frekuensi, baik channel bandwidthnya maupun bandwidthnya. Kemudian yang kedua adalah throughput. Throughput ini adalah transfer data yang efektif yang diukur dalam bit per second. Jadi transfer data yang efektif walaupun bandwidthnya besar, tapi throughputnya rendah atau transfer datanya rendah atau tidak efektif, maka jangan berharap jaringan WiFi Anda bisa bagus walaupun bandwidthnya besar. Yang ketiga, parameter QoS yang ketiga adalah jitter. Dalam uji coba speed test menggunakan aplikasi speed test misalnya, kita banyak melihat menu jitter. Apa itu jitter? Ini variasi waktu kedatangan paket data. Jadi radio WiFi itu adalah gelombang radio yang di dalamnya berisi paket data datang atau kedatangan di saat-saat tertentu. Jangan sampai terjadi delay dengan mengisi data-data yang potensi di mana pengguna atau user yang krisis atau low data. Itu diatur oleh jitter. Yang keempat adalah paket loss. Ini parameter QoS, ada paket loss. Ini disebabkan karena tabrakan atau overload dalam user atau dalam jaringan. Tabrakan ini bisa karena WiFi lain yang menggunakan channel yang sama, misalnya pada frekuensi 2,4, itu channel 1 sampai 13 sama-sama menggunakan channel 1 misalnya. Itu bisa terjadi tabrakan dan bisa terjadi paket loss. Ya, ini karena tabrakan. Oke, yang kelima sama. Paket loss yang dengan jumlah paket yang hilang.
Kemudian yang keenam adalah latency. Ya, jadi yang keempat itu adalah paket loss karena tabrakan dan overload. Yang kelima paket loss karena jumlah total paket yang hilang. Kemudian yang keenam adalah latency atau total waktu tunda suatu paket yang diakibatkan oleh karena proses transmisi dari satu titik ke titik yang lain. Ini biasa terjadi pada point-to-point Wi-Fi atau kita menembak Wi-Fi, bisa terjadi latency, dan dengan menu atau infrastruktur dari QoS bisa mengatasi hal tersebut. Bisa mengatasi bandwidth yang bermasalah, bisa mengatasi throughput yang bermasalah, bisa mengatasi jitter yang bermasalah, paket loss karena tabrakan dan overload, paket loss karena total yang hilang, total data yang hilang, kemudian masalah latensi atau total waktu tunda suatu paket yang diakibatkan oleh proses transmisi dari satu titik ke titik yang lain menjadi tujuannya. Ini biasa terjadi point to point atau point to multi point pada penembakan Wi-Fi. Ini penting, dan pada kesempatan ini kita akan melakukan setting quality of service dari sebuah router TP-Link yang banyak pemakai atau pengguna mengatakan banyak yang disconnect karena mungkin belum diatur quality of service ini. Simak videonya bagaimana cara setting QoS dan mengatur QoS atau quality of service dari sebuah router TP-Link, yaitu TP-Link 6400 yang banyak mengeluhkan sering disconnect, sering low sinyal, dan bagaimana kita bisa memonitor dan bisa membangkitkan kualitas dari layanan lewat parameter QoS atau infrastruktur dari QoS dari MR6400. Simak videonya. Oke, pada kesempatan ini kita melakukan setting QoS atau quality of service pada TP-Link MR6400. Kita langsung masuk saja. Ini sudah terkoneksi dengan TP-Link nama Wi-Fi dari TP-Link MR6400 dengan nama Wi-Fi @id karena sudah disetting. Kita langsung masuk di IP dari TP-Link TL 6400 192.168.1.1. ya, ini adalah tampilan awal dari TP-Link MR6400, tampilan dashboardnya. Kita masukkan password yang sudah dibuat. Dan Anda bisa melihat video sebelumnya tentang settingan TP-Link MR6400. Oke, kenapa sering disconnect yang dikeluhkan oleh sahabat Mendo TV semua? Ada satu settingan tentang kualitas kontrol layanan yang di backup oleh MR6400 sebagai sebuah infrastruktur baru, yaitu menu QoS. ya, inilah menu quality of service. Anda bisa lihat menu quality of service atau kualitas layanan yang perlu diatur. Kita klik QoS, kita klik setting, dan di menu setting inilah kita akan atur misalnya kualitas bandwidth kita maksimal 50 megabit atau 100 megabit. Kita taruh 100 megabit atau 1000 megabit untuk upload bandwidthnya, dan downloadnya 500. Ini bandwidth Amerika atau Jepang yang begini cepatnya. Ini contoh saja. Kita taruh bandwidth 1000 Mbps atau Anda bisa taruh kbps. Pada latihan ini kita taruh Mbps. Upload bandwidthnya 1000 Mbps dan download bandwidthnya 500. Ini contoh dari bandwidth yang kita miliki. Atau Anda punya bandwidth 50 dan download 50 Mbps dan upload 10 Mbps juga bisa. Oke, setelah itu kita klik save. Yang paling penting adalah kita add rule list ini, QoS rule list. Kita akan add di high prioritas, middle priority atau low priority. Artinya user yang menggunakan WiFi kita yang mengkoneksi lewat MR6400 lewat MikroTik maupun langsung, itu kita prioritaskan yang mana. Oke. Setelah itu langkah berikutnya kita klik advance. Oke. Nah, sahabat bisa lihat user yang kita kelompokkan ke dalam high prioritas atau kualitas tinggi itu 85%. Kita bisa turunkan atau kita bisa naikkan. Ini adalah
maksimal high prioritas itu 85% user, kemudian middle priority itu 10% user saja, 10% user menggunakan bandwidth kita. Kemudian low prioritas kita masukkan berapa user. Jadi kita dalam penggunaan WiFi kita dengan router MR6400 kita masukkan dalam 3 kategori ini. User mana yang kita masukkan sebagai high prioritas dengan menggunakan 85% bandwidth, dan user mana yang kita masukkan ke dalam middle prioritas dengan penggunaan bandwidth 10%. Mungkin mereka hanya bisa chatting, bisa WA, itu kecil saja, dan low prioritas mereka hanya connect untuk terima-terima WA saja misalnya, atau mereka yang streaming, mereka yang gaming, kita bisa masukkan ke dalam high prioritas ini. Oke, sekarang kita setting. Ini bisa diturunkan 75%, ini bisa dinaikkan, ya, dinaikkan total semuanya 100%, 75, 20, 5%, ya semua 100. Kalau kita naikkan ini, kita turunkan sampai 10%, di sini bisa naik 85%. Ini maksimal, dan ini baterai maksimal kecil, dan ini maksimal besar. Minimalnya, ini maksimalnya. Oke, itu settingan dari QoS. Pertama, Anda tempatkan download bandwidth, upload bandwidthnya dan download bandwidthnya. Misalnya di sini juga kita taruh 100, sama-sama 100 Mbps, 100 Mbps. Upload bandwidth dan download bandwidthnya. Kemudian user atau pengguna yang masuk ke dalam high prioritas 85%, kemudian middle priority yang 10% ini berapa, dan low priority yang hanya 5% itu kita masukkan berapa user. Oke, kita langkah pertama menentukan ini, langkah kedua advance ini high prioritas sampai low, langkah ketiga kita add, kita masukkan usernya. Sekarang kita masukkan di high prioritas semua contoh, kita klik add. Kita klik add ini, ya, by device dan by aplikasi. Kita klik by device, kita scan. Nah, sahabat Mendo TV, Anda bisa melihat ada 3 user, 3 device yang terhubung. Di sini ada koneksi langsung, Ira PC, Vivo, dan pelanggan-pelanggan yang terkoneksi lewat MikroTik. Yang MikroTik juga kita add ke dalam high priority. Kita klik, kita save. Oke, di sini dalam high priority sudah 1. Pelanggan yang lainnya Anda bisa add di middle prioritas yang menggunakan sinyal hanya 10%. Namun semuanya kita mau add di sini semua. Oke, kita scan, kita Ira Algi ini karena laptop sekarang menggunakan nama Ira Algi PC, kita klik add lagi, kita klik save. Oke, di handphone lagi kita klik, kita scan lagi. Vivo ini adalah handphone yang terkoneksi, handphone saya. Kita klik add lagi, kita klik save. Oke, ketiga sudah terkoneksi dan kita klik save di atas, jangan lupa. Oke, ini QoS nya sudah oke. Sekarang kita klik di tempat lain dan kita masuk lagi di QoS. Apakah QoS dan klik setting? Oke, sudah oke. Semua baik pengguna maupun yang connect langsung seperti ya, laptop saya dan handphone saya juga, dan pelanggan yang ada di MikroTik kita masukkan ke dalam high priority. Gunakan sinyal 85%. Jadi ada juga yang bisa terkoneksi lewat middle prioritas dan ada low prioritas. Itu sedikit pengaturan dari quality of service atau QoS pada MR6400. Ini mungkin menyebabkan Anda disconnected, sering diskoneksi atau kualitas koneksi yang buruk dengan menggunakan WiFi MR6400. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sukses untuk Anda, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.